Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsi Bindari, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran PAI di SD Negeri 1 Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan BAT 2 tahun 2024, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan nomor peserta 18031001189 dan nomor induk mahasiswa 2411110699. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Mojopahit. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Guru pelajaran PAI ya. Hari ini kita ada di materi kedua ya. Materi kita hari ini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Coba sekarang lihat kiri kanan bawahnya masih ada sampah tidak? Sudah rapi? Sudah bersih? Jawab itu. Baik, kita belajar ya. Kita mulai pelajaran kita. Siapkan bukunya, dibuka tema 2 di materi 2. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Sudah? Yuk, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Ketua kelasnya mana ya? Yuk Mas Repan yuk. Dipimpin dulu teman-temannya berdoa. Mari teman-teman berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Repan. Duduk kembali. Eka Sofia. Asta. Asna. Repan. April. Wadita. Kita Ibu ingatkan kembali materi kita sebelumnya, yaitu materi apa ya kita sebelumnya ya? Materi surat? Iya, masih ingat surat Atin? Ada berapa jumlah surat Atin? Coba sebut sekarang 2 nama buah yang terdapat dalam surat Atin. Oh iya, alhamdulillah. Berarti masih ingat ya nak ya materi kita sebelumnya ya. Sekarang sebelum kita mulai belajar, biar semangat kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking sesuai dengan materi kita hari ini. Kita tepuk rukun iman ya. Yuk sama-sama kita tepuk rukun iman. Tepuk rukun iman. Rukun iman adalah yang pertama pada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab Allah, yang keempat Rasulullah, yang kelima hari kiamat, yang keenam takdir Allah. Yeay, masih ingat semua ya rukun iman ya? Sekarang Ibu ingin menyampaikan ya terkait dengan materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah hari ini untuk mempelajari materi ini supaya anak-anak didik semua mampu menjelaskan makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya, sifat-sifat Rasul dan tujuan diutusnya Rasul dengan benar ya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang
sebelum kita membahas materi kita lebih dalam, Ibu ingin bertanya dulu sama anak-anak, apa yang kalian ketahui dengan iman? Oh iya, Sipa. Oh iya, sip, pinter, percaya. Aki? Oh iya, kepercayaan, boleh. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, apa yang dimaksud Nabi dan Rasul? Ada yang tahu nggak siapa yang dimaksud Nabi dan Rasul? Oh, yang menerima wahyu. Oke, manusia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu. Ya. Terus sekarang coba Ibu mau tanya lagi. Apa saja sifat wajib bagi Rasul? Yang harus... Oh ya, Repan. Oh, Sidik. Ada lagi? Amanah, ya. Dewa. Oh iya, Pak Tona. Sip. Alhamdulillah. Ada lagi, satu lagi. Siapa yang tahu? Oh iya. Apa, Pak Dita? Iya, sifat tablik. Supaya kita lebih paham, kita bahas materi kita ya, Ibu akan jelaskan lebih dalam. Tapi sebelumnya kita buat kelompok dulu ya. Kita buat 4 kelompok ya. Oke, baik. Sekarang kita kelompok dulu. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke, sekarang Ibu sesuaikan dengan absen. Kelompok 1 Eka Sophia. Ada? Kelompok 1 Eka Sophia Hasna. Terus Aska Revan ya. Aska Revan ke kelompok 1 nah. Terus kelompok 2 April, Padika, Siva, Nabila, Mais. Yuk, ya. Kelompok 3 Haki, Rafa, Asti, sama Salsabila ya. Yuk, kita ke kelompok masing-masing yuk. Kita bentuk kelompok dulu ya. Terus yang kelompok 4, kita sesuaikan dengan absen Fitria, Fakira, Rafa, sama Dewa ya. Yuk, Fitria sama Fakira ke sana ya. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Terus yang Oke. Ya. Nah, ingat yang untuk kelompok 1 nanti Revan ya. Kelompok 2 nanti ketua kelompoknya Pak Dita ya. Untuk kelompok 3 nanti Mas Haki kelompok 3 ya. Oke, kelompok 4 mana tadi? Ya Fitri ya. Kelompok 4 ya. Oke, kalau begitu kelompoknya sudah kita bentuk. Nah, sebelumnya anak-anak simak dulu video yang akan Ibu tayangkan untuk anak-anak simak. Anak-anak simak dulu videonya ya, saksikan bersama-sama videonya. Assalamualaikum Simak dulu warahmatullahi ya, Nak, ya. wabarakatuh. Halo sahabat soleh, tahukah kalian apakah iman itu? Pertanyaan ini pernah diajukan sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul yang diutusnya, hari kemudian, dan takdirnya yang baik dan yang buruk. Nah, sekarang kita akan belajar beriman kepada rasul-rasul Allah. Makna iman kepada rasul-rasul Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada rasul-rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Menurutmu manakah tokoh idola yang patut dicontoh? Artis, presiden, pemain bola, atau para nabi dan rasul? Iya, tidak masalah kita mengidolakan seseorang asalkan orang itu baik. Namun, alangkah baiknya jika kita mengidolakan para nabi dan rasul. Karena Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, sesungguhnya
Sudah simak videonya tadi? Sudah. Nah, setelah menyimak video tadi, apa yang anak-anak bisa ketahui tentang Nabi dan Rasul? Nah, Nabi dan Rasul itu manusia biasa seperti kita, tetapi patut menjadi suri tauladan karena Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Sekarang Ibu akan jelaskan apa itu Rasul. Rasul adalah laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Seluruh rasul itu menyeru umat manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul dan nabi itu adalah memang manusia pilihan Allah yang memang Allah pilih untuk menyampaikan wahyu kepada kita, kepada semua umatnya agar menyembah Allah. Nah, sekarang kita lihat. Terdapat 25 nabi dan rasul Allah yang wajib kita imani. Nah, sekarang ada sifat-sifat rasul, ya, sifat-sifat wajib bagi nabi dan rasul. Yang pertama adalah sidik. Sudah dengar apa itu sidik? Sudah. Iya, jujur. Ya, sampai Rasulullah itu saking dipercayai oleh kaumnya dijuluki apa? Julukan untuk Nabi Muhammad, gelarnya Al-Amin, saking jujurnya. Ya, terus yang kedua sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu adalah amanah. Nah, apa itu amanah? Dapat dipercaya. Nah, makanya kita disuruh meneladani sifat-sifat Rasul, ya. Dan Kalau tadi Ibu jelaskan sifat wajib bagi rasul dan nabi, sekarang Ibu akan menyampaikan sifat mustahil. Kalau mustahil itu artinya apa, Nak? Sifat yang tidak mungkin, ya. Sekarang sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Apa yang pertama? Satu ada kizib. Apa itu artinya kizib? Berdusta. Iya, berdusta. Jadi seorang nabi ataupun seorang rasul tidak akan mungkin mempunyai sifat kizib. Karena apa? Rasulullah tidak akan pernah berdusta. Yang kedua adalah khianat. Sifat khianat. Setiap rasul itu tidak akan mungkin berkhianat. Apa itu khianat? Artinya? Iya, tidak dapat dipercaya. Jadi tidak mungkin kalau Rasulullah pilihan Allah itu tidak dapat dipercaya, ya. Nah, yang ketiga, sekarang kita lihat apa sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul? Kitman. Nah, apa artinya kitman? Ada yang tahu? Ya, menyembunyikan. Nah, ketika Allah memberikan perintah atau memberikan wahyu lewat malaikat Jibril, kalau Rasulullah sudah menerima pasti akan menyampaikan, tidak mungkin menyembunyikan. Iya, itu adalah sifat kitman. Yang keempat, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul adalah baladah. Apa itu baladah? Bodoh. Iya, lawan daripada sifat atau patonah tadi, ya. Jadi kalau ada sifat wajib pasti ada sifat mustahilnya. Anda paham apa itu sifat wajib bagi Rasul dan Nabi? Ada berapa? Ada 4. Yang sifat mustahilnya ada berapa? Ada. Yang sifat wajib tadi apa aja? Sidik, amanah, ambil, patonah. Pintar. Sekarang yang sifat mustahilnya ada apa aja? Sidik, sampaikan adalah tujuannya diutusnya Rasul, ya. Untuk apa diutus di muka bumi ini? Yang pertama adalah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan menyempurnakan akhlak manusia. Nah, terus yang kedua, para rasul
itu adalah untuk apa? Mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak sekarang anak-anak kita diskusikan materi dengan kerja kelompok yang sudah kita bentuk. Apa itu yang mau kita bahas, yang mau kita kerjakan? Itu ada 4 yang Ibu berikan dengan anak-anak. Pertama, jelaskan persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, yang kedua, cari dan ceritakanlah secara singkat 3 buah kisah Nabi dan Rasul. Terus yang ketiga, sebutkan apa sifat wajib yang dapat diteladani dari cerita yang tadi. Iya, cerita yang sudah kita simak. Terus yang keempat, apa tujuan diutusnya Rasul. Ini kita kerjakan secara berkelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti kalau sudah kita kerjakan, kita bahas bareng-bareng, mikirnya, cari jawabannya sama teman-temannya ya, satu kelompok. Nanti anak-anak maju ke depan, kita presentasikan, oke? Iya. Semangat masih? Ya, oke. Sekarang kalau begitu keluarkan bukunya, Ibu bagikan ya, mau membagikan LKPD kepada anak-anak ya. Nanti anak-anak di sini ya, tulis nama kelompok anak-anak semua, terus kelasnya. Nah, yang untuk yang pertama, ya, di sini anak-anak nanti tuliskan jawabannya. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Anak-anak semua kerjasama mencari jawabannya, ya. Lalu anak-anak tuliskan di kolom yang pertama, ya. Nah, pertanyaan kedua nanti anak-anak tuliskan di kolom yang selanjutnya ini. Dan pertanyaan ketiga, sifat wajib yang dapat diteladani dari cerita tersebut, ini anak-anak sebutkan di sini ya. Terus yang keempat juga begitu. Nah, ini ada tugas yang kedua di lembar LKPD yang kedua. Anak-anak di sini tuliskan nanti arti sifat wajib bagi Rasul. Sama ya anak ya, yang dinilai adalah kerjasamanya di kelompok 1. Nah, yuk dikerjakan bareng-bareng dan jawabannya dicari di dalam materi kita hari. Sudah? Ya, ditulis dulu nama-namanya sudah. Tulisnya di sini tadi. Nih. Tulis di sini ya. Nih, jawabannya di sini deh. Ya. Oke, tulis ya. Ini yang tulisannya bagus siapa? Yuk. Oh, mereka yang tulis. Mas Repan bantu mikirnya ya. Yuk. Di bukunya ada nih. Nah, tuliskan. Ayo, barengan kerja sama. Yuk, sama-sama mikirnya. Apa ya persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nih, di sini. Sama-sama diutus Allah, pinter. Terus apa lagi? Terus nanti yang kedua juga isi di sini ya. Lanjut yang ketiga. Yang kelompok 2. Iya, sudah ditulis nama-namanya. Ya, ini. Nah, ini. Ya, yang mendatar dan menurun. Cari yang sesuai dengan nama-nama Nabi dan Rasul. Tapi hanya 10, tidak perlu 25 ya. Nanti dicoret. Dibunderin boleh, ditarik terus
satu nih, Nabi Adam, tarik. Ya, paham? Yang ini sudah? Oh iya, pintar. Lanjut, ayo Mas Faiz. Nah, sekarang Ibu mau kita semua anak-anak presentasi ke depan terkait LKPD tadi yang tugas Ibu kasih yang sudah dikerjakan anak-anak. Ya. Nah, sekarang Ibu mau lihat dulu jawaban dari kelompok 4. Kelompok 4 dulu maju ke depan ya. Yuk, kelompok 4 dulu maju ke depan. Semua kelompok 4. Ya, di bawah dulu. Mana jawabannya? Ya, kelompok 4. Yang lain nanti disiapkan ya. Nih, kita lihat ya kelompok 4 terkait dengan geser sini nak, geser. Nah, kelompok 4. Kita lihat jawaban dari kelompok 4. Nih, sekarang coba jelaskan persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Keduanya dipilih Allah untuk menjadi teladan umat manusia. Keduanya menyampaikan ajaran tauhid mengesankan Allah. Keduanya memberikan ajaran meraih hukum dan petunjuk bagi manusia. Sidik, jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan wahyu, fatanah, cerdas. Iya. Terus yang di bawah pasangannya apa? Kalau sidik pasangannya apa? Sidik, kizib, tabligh, kitman, amanah, khianat, Iya. fatanah, baladah. Iya. Terima kasih apa buat teman-teman kelompok 4. Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih kelompok 4. Bawa lagi. Sekarang kita ke kelompok 3. Kelompok 3 dulu ya. Ya, kelompok 3. Nah, kita mau melihat anak-anak kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Mana? Yang pertama? Ya. Yang pertama? Ya. Ya, yang ini. Nah, apa ini ininya? Jawabannya jelaskan persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya. Keduanya dipilih Allah untuk menjadi telanda umat manusia. Ya. Kedua menyampaikan ajaran tauhid mengesahkan Allah. Ya. Kedua memberikan ajaran merhana hukum dan petunjukan bagi manusia. Iya. Oh, sudah semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Boleh kembali duduk. Kelompok 2, sekarang Ibu panggil untuk mempresentasikan LKPD-nya atau tugas kelompoknya. Yuk, kita panggil kelompok 2. Yuk. Nah, kelompok 2. Siapa ya ketua kelompoknya? Oh, ada Pak Dita. Yuk, kita lihat. Geser ke sini. Sini. Nah, yuk. Sini Pak Es. Nah, ya. Yuk, dibacakan dulu. Sebelah sini. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sama-sama diutus Allah untuk menyampaikan pesan, perintah, dan larangan kepada umat manusia. Yang kedua, Nabi Yusuf As merupakan salah satu putra Nabi Yakub As yang diutus oleh Allah SWT menjadi nabi. Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar api. oh iya. Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Sekarang Ibu panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Yuk kita lihat hasil dari jawaban kelompok 1. Mana ketua kelompoknya? Yuk, dibacakan di sini. Supaya teman-temannya juga tahu siapa dulu yang akan menyampaikan. Oh, Repan. Yuk, Repan, dibacakan yang kuat, Repan. Nomor 1. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jawabannya sama-sama diutus Allah SWT dan menerima wahyu. Namun perbedaannya terletak pada penyampaian wahyu. Keduanya menyampaikan ajaran ke tauhid, menggesahkan Allah. Cari dan ceritakanlah secara singkat 3 buah kisah dari Nabi dan Rasul. Jawabannya Nabi Sulaiman terkenal dengan ceritanya
yang bisa bercerita dengan hewan. Pinter, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, yuk kembali silakan duduk. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah mempresentasikan semua hasil kerja kelompok anak-anak ya. Sudah mulai paham dan tahu arti dari iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, referensi dari pelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak mampu menjelaskan mana iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua adalah agar anak-anak mampu menunjukkan perilaku yang meneladani sifat wajib Rasul dalam kehidupan. Iya, ada berapa tadi sifat wajibnya? Ada 4. Iya, apa aja tadi? Sidik, ya. Dan patona. Ada 4 tadi ya. Nah, kita harus senantiasa meneladani sifat-sifat Rasul. Nah, kesimpulan kita dari materi hari ini adalah meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah SWT diutus untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umatnya dalam hal kebaikan. Lalu yang kedua apa? Kita umat Islam meyakini bahwa Rasulullah diutus untuk menjadi teladan dan contoh bagi manusia. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi kita hari ini ya. Dengan penjelasan tadi mudah-mudahan anak-anak semua bisa senantiasa meneladani sifat dan wajib bagi Nabi dan Rasul. Nah, untuk menutup materi kita pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa, membaca doa sesudah belajar. Untuk itu Ibu panggil dulu ketua kelasnya ya. Repan mana ya? Yuk Repan, dipimpin dulu doa teman-temannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walasrin insana lafi husri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, terima kasih Repan. Oke, anak-anak, pesan Ibu ya, tetap jaga kesehatan ya, tetap patuh kepada orang tua, sayang dengan adik kakak ya, jangan lupa